Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, muliakan para jemaah Masjid Jami Uswatun Hasanah yang dirahmati Allah. Sebagaimana biasa, insyaallah setiap malam Ahad kita meneruskan kitab hadis atau kitab fikih Al-Muwatta lil Imam Malik. Namun tetap kita memakai kawaid dan manhaj mazhab imamuna Al-Imam Syafi'i, dan kita mengembangkannya dengan fikih Al-Muqaranah, komparatif, perbandingan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahli al-bait ajma'in wal awliya was salihin wal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li asatidina wa li muallimina wa li masyayikhina wa li jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan li sahibil mu'allif kitab Al-Muwatta lil Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu wa bi riwayatin Yahya bin Katsir al-Laitsi al-Andalusi wa nafa'ana bihima wal muslimina bi ulumihima wa bi ulumin jami'il ulama. Amin ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Jauhkanlah kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Ya Allah, ya Tuhan, jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala gangguan, tipu daya muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Ya Allah, ya Tuhan, anugerahkanlah nikmat kepada kami, anak dan keturunan kami, menjadi imaman dan muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Anugerahkan pula kami, anak dan keluarga kami, umur yang panjang lagi berkah. Karuniailah kami kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Begitu pula, ya Allah, ya Tuhan kami, berikan keberkahan kepada siapa saja yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka yang membantu, yang ikhlas istiqamah di dalam perjuangan jihad dakwah kami ini. Tinggikan derajat mereka ya Allah di dunia maupun di akhirat. Bibarakati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. InsyaAllah kita sudah sampai hadis yang ke 533 ya. Masuk bab baru, bab yang ke-6 daripada kitabul janaiz, babun ma yaqulu al-musalli 'alal janazah. Bab apa yang dibaca orang yang salat jenazah. Yang lalu hadis yang 532 kita berbicara tentang orang yang masbuk daripada salat jenazah. Kita sudah terangkan 4 mazhabnya. Wa haddatsani an Malik annahu sa'ala bin Syihab 'anil rajul yudrika ba'd at-takbir 'ala al-janazati wa yafutuhu ba'dahu faqala yaqdi ma fatahu min dhalik. Diceritakan kepadaku dari Malik, beliau bertanya kepada Ibnu Syihab, ada seseorang yang dia ketika masbuk mendapati sebahagian takbir dalam salat jenazah, wa yafutuhu ba'duhu, sebagiannya dia terlambat. Faqala, dia mengatakan yaqdi ma fatahu min dhalik, maka diqadha apa yang telat tadi. Dari pendapat Imam Malik persis sama dengan mazhab Imam Hanafi. Jadi kalau dia sudah telat, kita katakanlah ketika ini, kita ngulang ya hadis 532 sebelumnya, kita belum masuk bab yang sekarang.
Allahu Akbar kita telat, sudah takbir yang ketiga kita katakan. Imam sudah mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi makmum menurut Imam Malik dan Imam Hanafi itu dia nggak perlu baca doa lagi. Langsung saja Allahu Akbar. Ya, tapi tetap boleh dia baca doa. Cuman takut kalau jenazahnya sudah diangkat, maka dia Allahu Akbar saja langsung salam. Kalau dia satu takbir yang tinggal, kemarin sudah kita praktikkan panjang lebar ya. Nanti insya Allah videonya ditengok. Bagaimana kalau menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i, sama kayak salat biasa. Jadi kalau dia telat ketika sudah dia kurang satu rakaat, tetap dia baca Allah. Perempuan umpamanya Allahumma fir laha warhamha wa'afi wa'fu anha, atau kalau laki-laki Allahumma fir lahu warhamhu. Kalau yang terakhir, kalau yang kedua, ya kalau yang kedua dia telat, maka dia sempurnakan Allahu Akbar, baru Allahumma la tahrimna ajraha, atau Allahumma la tahrimna ajrahu kalau laki-laki Allahu Akbar. Kalau dia telat dua takbir, ya begitu juga seterusnya tiga. Umpamanya dia baru dapat satu takbir sudah selesai. Kita ulang. Kalau mazhab Imam Hanafi, Imam Malik tidak boleh takbir kalau imam belum takbir. Kalau dia telat, ditunggu dulu. Imamnya umpamanya imam udah yang kedua, ketiga atau yang keempat, dia Allahu Akbar membaca. Jangan diikut, tunggu dulu. Allahu Akbar ketika imam yang keempat atau yang ketiga atau yang kedua, baru mau ikut, ya. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i bebas, kita ikut saja dia berapa dapatnya, kita ikut, ya. Terus dibaca, karena bacaan itu menjadi rukun. Kalau menurut mazhab selain pada Imam Syafi'i, bacaan hanya sunnah saja. Itu dia. Kalau mazhab Ahmad bin Hanbal bagaimana? Telat dia, nggak apa-apa. Ya udah berapa kali dapat? Satu. Jadi kalau imam Allahu Akbar yang keempat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah dia pun ucap salam juga. Jadi selesai imam, selesai dia. Tapi dia perbolehkan dia menambahnya di belakang. Jadi umpamanya dia terlambat 3, imam udah 4, dia Allahu Akbar pertama, Allahu Akbar kedua, Allahu Akbar 3, baru ikut imam dia Allahu Akbar, gitu ya. Jadi dia ngikut apanya, mengkodonya di belakang, bukan di setelah imam. Mana yang lebih kuat? Mazhab Imam Syafi'i, sama saja dengan salat seperti salat biasa ya. Jadi kita pakai mazhab Imam Syafi'i, itu yang lebih kuat. Jadi nggak lama itu doanya kan, nggak lama. Jadi kalau selesai maka kita tambah saja doanya. Kita umpamanya Quran Al-Fatihah, baca Al-Fatihah kalau takbir yang pertama, kedua selawat, nanti disebutkan di sini ya hadis yang akan datang. Kemudian doa selawat Ibrahimiyah, kemudian yang ketiga doa, dan yang keempat doa. Babun ma yaqulul musalli ala janazah. Bab tentang apa yang bacaan orang yang salat jenazah. Hadatsani Yahya an Malik. Ini hadis yang ke-533. Diceritakan kepadaku oleh Yahya dari Malik an Sa'id bin Abi Sa'id, bersumber daripada Sa'id anak Abi Sa'id Al-Maqburi. An-Nabi bersumber daripada ayahnya, annahu sa'ala Abu Hurairah. Sesungguhnya beliau bertanya kepada Abu Hurairah, kaifa tusalli ala janazah? Bagaimana caranya engkau salat jenazah wahai Abu Hurairah, karena engkau dekat dengan Rasulullah. Ini. Jadi dari hadis ini kita harus banyak-banyak dekat dengan orang yang dekat dengan ulama, bertanya. Jangan sampai kita tidak mau bertanya. Disinilah paling banyak kesalahan kita dalam melaksanakan ibadah. Jangan gengsi. Ini hadis ini mencontohkan dari sejak zaman Rasulullah, sahabat saja bertanya kepada sahabat. Dia tahu Abu Hurairah paling dekat dengan Rasulullah, berarti maksudnya paling banyak ta'lim gitulah kalau sekarang. Jangan segan-segan kita bertanya kepada orang yang sering ta'lim. Tapi kadang-kadang ada juga yang sering ta'lim pun dia tak engah cuai. Banyak juga salah pemahamannya. Makanya hati-hati, perbanyak fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kata Allah, maka kamu harus bertanya kalau tidak mengerti tentang agama kepada siapa? Ahlu dzikr. Siapa? Ahlu dzikr? Ulama. Jadi jangan gengsi. Jadi penting kita mengetahui hukum-hukum, karena
hukum Islam ini tidak hanya membahas tentang masalah ukhrawi, bukan hanya masalah ibadah, juga termasuk masalah siyasah, politik, thaqafah, budaya, al-fan, seni, semuanya perkara dunia, al-iqtisadiyah, ekonomi. Tapi kita lihat, kalau kita bertanya sesuai dengan kemampuan ulama itu, jangan sampai kita nanya siyasah, politik kepada ulama yang tak paham politik, amburadul, gitu ya. Jadi perlu kita muqaranah, perbandingan, tidak hanya satu ulama, supaya kita mengerti bagaimana untuk memantapkan keyakinan kita terhadap seorang ulama. Lihat biografinya, lihat pengalamannya, ya. Nanti di situ akan bisa tahu kita ketenangan hati kita untuk menerimanya, meskipun hati kita berat menerimanya. Karena orang yang siqah itu tergantung biografi dan muruahnya. Jadi nggak usahkan dalam ilmu agama, dalam ilmu eksakta saja begitu. Nggak akan mungkin S1 engineering ilmunya lebih tinggi daripada S3 engineering. Kita katakanlah umpamanya tentang masalah konstruksi, pasti S3 lebih tinggi cara berpikirnya tentang konstruksi, kan begitu. Walaupun nanti ada masanya orang nggak sekolah lebih tinggi, tapi nanti dibuktikan dari karyanya, karya ilmiahnya. Begitu juga ulama. Jadi kelebihan ulama itu bisa lihat daripada karyanya dan kebiasaan dia mengajar, kebiasaan dia bertaamul kepada umat dan apa yang diajarkan, itu ya. Jadi penting dari hadis ini bukan hanya sekedar kita membahas masalah salat jenazah, tapi juga kita diajarkan untuk harus bertanya. Apa kata Abu Hurairah? Faqala Abu Hurairah, dijawab oleh Abu Hurairah, ana la'amrullah biruka attabi'uha min ahliha. Saya, katanya, untuk amrullah aku beritakan kepadamu, aku beritahukan, attabi'uha min ahliha, maka ikutilah sesuai dengan orang yang memiliki kemampuan tentang itu. Apa katanya? Fa idza wudi'at kabbartu. Jadi kalau kita sudah tegak maka aku takbir. Wa hamidtu, mengucap alhamdulillah. Wa hamidullah. Apa maksud al-Fatihah? Alhamdulillah rabbil alamin sampai waladhdallin amin. Wassalatu ala nabi. Baru yang kedua apa? Salat ala nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Jadi disunahkan pakai sayyidina ya. Ini sudah panjang lebar di dalam majelis ilmu kita, enggak lagi saya ulang di sini. Kenapa harus pakai sayyidina? Makruh kalau tidak pakai sayyidina. Ini pendapat daripada jumhur ulama, terkhusus mazhab Imam Hanafi dan mazhab Imam Syafi'i. Jangan sampai kita menyebut nama Nabi sama kayak kita menyebut nama orang, nama teman kita, nama orang biasa. Itu ancamannya besar di dalam Al-Qur'an. Allah tegaskan, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Qad ya'lamullahu alladziina yatasallaluna minkum liwada falyahdharil ladziina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Allah akan timpakan azab yang sangat pedih dan fitnah yang besar. Bayangkan, kita hanya menyebut saja, la taj'al du'a, hanya kita menyebut saja, meremehkan Rasulullah, menyebut saja, meremehkan Rasul. Allah akan timpakan azab yang pedih dan fitnah yang besar. Apalagi menghinanya, ya. Apa fitnahnya? Meskipun fitnah itu kita tidak suka, kita katakanlah guru di Perancis yang dipenggal kepalanya, itu sangat keji, itulah fitnah. Tidak baik itu, tidak boleh. Karena dalam Islam hukum pidana itu yang memutuskan qadhi, hakim, tidak boleh personal. Tidak boleh personal. Tapi itulah kata Allah, fitnah akan terjadi kalau kita merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Jadi meskipun di dalam hadis-hadis kalimat tahiyat itu atau kalimat as-salatul ibrahimiyah tidak ada sebut sayyidina, karena memang tak mungkin Rasulullah menyebut dirinya sayyidina. Tapi ketika sahabat menyebut dia sayyid, Rasulullah tidak pernah menolaknya. Cuman jangan sampai kau samakan aku dengan orang-orang Nasrani yang mereka menyembah pendetanya sendiri.
Bayangkan, itu kebiasaan orang Nasrani, mereka sampai sujud ke tanah dengan pendetanya. Itu yang tidak diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Jadi ini sudah selalu kita terangkan panjang lebar. Kemudian itu dia. Selawat yang kedua, tsuma'qul Allahumma inna 'abduka. Ini doa yang lain. Boleh Allahumma fir lahu warhamhu ya, yang ketiga. Jadi ini doa yang lain. Allahumma inna 'abduka, ya Allah ya Tuhan, sesungguhnya dia adalah hamba-Mu, wa ibnu 'abdik, dan anak daripada hamba-Mu ya Allah, wa ibnu amatik. Kana yashhadu an la ilaha illa anta. Ya Allah, tak ada Tuhan selain daripada Engkau. Wa anna Muhammadan 'abduka wa rasuluk. Sungguhnya Muhammad, kata ada pakai sayyidina kan? Tapi ketika kita menyebutnya harus pakai sayyidina. Ini memang khususiat untuk Rasul. Sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba-Mu dan Rasul-Mu ya Allah. Wa anta a'lamu bih, dan hanya Engkau lah yang maha mengetahui dengannya. Allahumma in kana muhsinan. Siapa a'lamu bihi? Yang dimaksud adalah mayit yang kita doakan. Engkau lah yang lebih tahu ya Allah tentang mayit ini ya Allah. Dia baikkah atau tidak? Allahumma in kana muhsinan. Kalau dia orang baik ya Tuhan, fazid fi ihsani, tambahkanlah kebaikannya. Jadi orang yang mati, orang yang meninggal dunia tak terputus, belum terputus amalnya, kecuali terputus hanya untuk diri dia. Jadi dalam hadis sahih itu, idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min thalas. Apabila meninggal manusia, anak Nabi Adam, manusia, terputus semua kecuali tiga. Ya, amal saleh, sedekatun zariyah, al-ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Enggak mesti ulama, orang awam pun dia bisa bermanfaat. Kita sebagai orang tua mengajarkan anak kita, wahai anakku kalau masuk WC ya kaki kanan dulu, doanya ini. Walaupun nggak hafal doa, dia ngajarkan masukkan WC kaki kanan, keluar kaki kiri. Itu al-ilmun yuntafa'u bih. Subhanallah. Wahai anakku, kalau berbicara dengan orang tua sopan ya, itu al-ilmun yuntafa'u bih. Udah, yang paling rendah kita katakanlah berangsak akhlaknya. Keluarga yang sama sekali nggak pernah cinta majelis ilmu, tapi dia pernah nasihatin anaknya, wahai anakku, pergilah ke Masjid Uswatun, belajarlah sana walaupun antara maghrib dan isya. Udah, al-ilmun yuntafa'u bih. Ya, itu yang paling rendah lah itu dah. Orang tuanya bandar narkoba umpamanya, ibunya bandar togel. Iya kan? Sholat nggak pernah, semua nggak pernah. Tapi dia pernah suruh, wahai anakku, kau ke Uswatun ya habis maghrib. Padahal sebenarnya ibunya nyuruh ke Uswatun itu, dia mau jual togel, takut diganggu anaknya. Tapi dia suruh kau ke Uswatun ya. Ngapain mah? Kan di sana ada belajar, di sana aja. Ya kalau kamu nggak mau belajar, kan habis belajar ada makan bakwan, tak apalah. Iya. Udah. Jadi itu niat dia yang baik. Kan nggak mungkin seorang muslim nyuruh, nak kau habis maghrib ke gereja ya, kan tak mungkin itu kan. Jadi seburuk-buruk kita umat Islam ini tetap ada ihsan, ada kebaikan pada dirinya. Maka kita harus doakan orang tua kita, ya Allah, tambahkan kebaikannya. Fazid fi ihsani, tambahkan ya Allah kebaikan ibuku ya Allah. Aku bisa mendoakannya karena dia dulu suruh aku belajar ya Allah. Kalau tak disuruhnya aku belajar, tak bisa aku doakan dia. Padahal ibu kita nyuruh kita, entah kayak mana ikhlasnya ya kan. Karena daripada berisik di rumah, main-main aja, udah lu pergi sana ke masjid. Gitu. Maka dia dapatlah martabat kebaikan itu. Wa in kana musian fatajau an sayyi'ati. Kalau dia punya keburukan semasa hidupnya, ya Allah, lepaskanlah dia ya Allah keburukannya. Lepaskan dia ya Allah. Dulu ibuku ya Allah main togel, sekarang ya Allah dia sudah meninggal. Angkat dia ya Allah. Bisa enggak? Bisa. Perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah untuk ibu kita. Umpama, apalagi ibu kita yang baik. Iya, apalagi ibu kita yang solehah. Gitu juga ayah kita semasa hidupnya nggak pernah salat. Angkatlah keburukannya ya Allah. Perbanyak sedekah. Kata Imam Hanafi, dan menurut Imam Syafi'i, kata Imam Hanafi boleh bayar fidyah untuk orang tua kita yang nggak pernah sholat semasa hidupnya. Cuma jangan diakal-akalin. Ayah kenapa nggak sholat? Nantilah, nanti kan bisa kau bayar fidyah untuk ayah. Ini ayah belangsak ini, tak boleh gitu ya.
Kenapa kata Imam Hanafi walaupun boleh fidyah salat, bukan berarti terangkat dosa dia meninggalkan salat, belum tentu. Tergantung Allah. Karena itu rukun Islam. Jangan menganggap enteng salat. Begitu juga menurut pendapat mazhab mayoritas Imam Syafi'i, termasuk Imam Tabari. Boleh kita mensolatkan ayah kita, mengganti solat ayah kita itu boleh. Nah, kecuali menurut Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, nggak ada itu fidyah salat, nggak ada itu hadiah salat, nggak ada. Nah, itu ya. Apa kiasnya? Mana yang paling kuat pendapatnya? Pendapat Imam Syafi'i dan pendapat Imam Hanafi. Kenapa? Bayangkan ketika hadis dalam hadis sahih diceritakan bagaimana seorang sahabat, ya Rasulullah, ibuku telah meninggal dunia, tapi aku belum menghajikannya. Bolehkah aku menghajikannya? Kata Rasulullah, mana yang lebih berat? Kita bayar hutang kepada manusia itu kepada Allah. Kata dia, pastilah kepada Allah. Maka itu lebih berhak kamu tunaikan untuk ibumu. Haji itu rukun Islam atau enggak? Sama. Maka sholat pun begitu. Jadi rukun Islam tidak bisa lepas tanpa diqadha. Tidak ada kifarat salat yang ditinggalkan sebab lupa, sebab maksiat, sebab daruri dan apa saja, kecuali kifaratnya ada menunaikannya. Itu ya. Allahumma la tahrimna ajrahu. Ya Allah ya Tuhan. Ya Allah ya Tuhan, janganlah sampai dia tak kau terima amal ibadahnya ya Allah. Ganjarannya, sempurnakan ganjarannya ya Allah. Jangan sampai kau haramkan, sampai kau tolak. Dulu dia pernah ya Allah berbuat baik, takut mungkin tak ikhlas. Kalaupun tak ikhlas, biarlah ku ganti ya Allah. Ya, walaupun dia tidak ikhlas, Allah tolak. Tapi doa itu, ini teguran untuk kita yang ngerti ilmu. Ketika ibu kita mungkin, ayah kita nggak ikhlas, maka kita sedekahkan ketika dia meninggal dengan ikhlas. Jadi keburukan orang tua kita atau orang terdekat kita yang telah wafat, kita ganti dengan yang terbaik. Wala taftinna ba'dahu, ya Allah, jangan sampai setelah meninggal beliau menjadi fitnah kesudahannya. Apa fitnah kepada kita anak-anaknya? Jangan sampai meninggal orang tua kita berantem gara-gara harta waris. Ya. Jangan sampai gara-gara ayah kita meninggal, dosa ayah kita terus diceritakan oleh orang lain. Walaupun sebenarnya haram menceritakan aib mayit, tapi kan ada aja saja orang-orang fasik yang suka menceritakan aib-aib orang telah meninggal. Kita katakanlah orang koruptor meninggal. Jangan ya, hati-hati itu. Hati-hati itu. Ada orang koruptor meninggal, sebelum meninggal dia sakit parah sekali sampai ceking tinggal tulang. Jangan sampai kita tafsirkan itu azab dari Allah, jangan. Kenapa? Saya pernah melihat seorang koruptor. Dia meninggal dunia, sebelum meninggal itu luar biasa penyakitnya. Bahkan ketika dikuburkan pun ada fitnah. Udah, kenapa kita nggak boleh buruk sangka? Karena ketika dia waktu sehat, ketika dia dulu kere masih muda, setelah dia menjadi orang kaya, dia pernah menyatakan di publik, apa dia katakan? Saya dulu pernah makan bakwan ketika nggak bisa makan ketika kuliah. Saya bohong. Tapi setelah saya kaya, saya datangin lagi orang itu. Saya bayar berlipat ganda. Bayangkan, satu bakwan dia kasih 5 juta. Itu dia semasa hidup sehat sebelum ditangkap KPK. Begitu. Apalagi kalau dia sudah merasa tertangkap KPK salah, pasti dia punya niat untuk membayar anak dan sebagainya. Jangan sampai dia Allah angkat dosa-dosanya, kita yang memfitnahnya, Allah pikulkan dosa itu sama kita. Hati-hati itu. Makanya bersihkan hati kita. Nengok orang ditangkap KPK, jangan kita rendahkan, jangan kita tertawakan. Cukup kita jadikan ibrah, pelajaran. Hati-hati ya. Jangan kita menganggap lebih soleh kita dari mereka. Kita berdoa, jangan sampai terfitnah. Apa makna fitnah ini juga? Jangan sampai yang meninggal itu berbuat buruk, kita juga melakukan keburukan yang sama. Terakhir, wa'adatana Malik, cerita kepadaku dari Malik an Yahya bin Sa'id, bersumber daripada Yahya an Sa'id annahu qala, sesungguhnya dia berkata, sami'tu Sa'id, aku mendengar Sa'id bin Al-Musayyab atau Musayyib ya, yaqul, dia berkata, sallaitu wara'a Abi Hurairah, aku pernah salat di belakang Abu Hurairah al-Sibi, lam ya'mal khati'atan qat, ya,
Aku pernah di belakang Abu Hurairah ketika itu dia masih kecil. Lam ya'mal khati'atan, dia tidak melakukan sedikit kesalahan. Fasami'tu, aku dengar dia yaqul, aku dengar ketika sholat itu dia apa doanya? Allahumma a'idhu min adabil qabr. Ya Allah ya Tuhan, lepaskan dia daripada azab kubur. Ini penting, ini diantara doa ini. Apa hikmahnya? Berarti azab kubur itu ada. Kedua, orang yang salah, orang yang banyak dosa ketika meninggal, dari hadis ini berarti masih bisa dia terlepas dari kesalahannya, belum terputus amal orang lain untuk dia. Contoh, dia punya hutang, kita katakanlah hutangnya 10.000. Ya Allah, Allahumma a'idhu min adabil qabr, lepaskanlah dia daripada azab kubur. Dia punya hutang, insya Allah ku bayar ya Allah, hutang ibuku, hutang ayahku 10.000. Orang lain yang membayarkan, Allah angkat dosanya. Atau teman kita, atau orang yang jauh, kita tahu dia orang miskin, hutangnya banyak, kita bayarkan hutangnya. Tapi kalau orang miskin, kata Rasulullah, kalau dia nggak sanggup bayar sampai meninggal, Allah dan Rasulnya yang membayarnya. Itu ya. Cuman jangan pula diamalkan nanti, aku miskin, ngutang terus dia kan. Ya, jangan. Nggak boleh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Silakan kalau ada pertanyaan, kalau enggak kita teruskan. Fadhal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada fitnah kubur, ada azab kubur. Aku mohon dijelaskan perbedaannya. Lantas yang selanjutnya, apakah azab kubur ini sampai hari kiamat? Kalau kita dapat yang bersangkutan. Iya. Itu aja, Ustaz. Terima kasih. Iya, itu ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi kalau di dalam hadis-hadis sahih, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil azabil, itu sama, fitnah dengan azab itu sama aja. Ini saya kira udah selalu saya ulang. Jadi teks dalam hadis ada, dia tidak pakai fitnah, langsung azab saja. Jadi fitnah dengan azab itu sama. Cuman bedanya azab dalam kubur ghairu mubasyarah, tidak langsung berbentuk fisik. Jadi ibarat bapak mimpi, saya mau tanya, bapak stres enggak kalau mimpi dikejar harimau atau dimakan harimau? Pasti jerit-jerit kan? Bapak mimpi diterkam harimau, kepala bapak koyak-koyak tapi tak mati. Itu bapak gimana? Gejang-gejang nggak itu? Ada yang menolong, bapak senang nggak? Atau bapak tenggelam di tengah laut, ada yang nolong? Jadi kalau ada orang, ini sedikit tambahan, kalau ada orang yang dia mimpi dia hanyut di tengah laut yang dalam, perbanyak doa, perbanyak zikir. Biasanya cobaannya besar, jangan putus asa. Tapi dia akan mendapatkan martabat yang tinggi kalau dia sabar. Kalau dia umpamanya seperti tenggelam di tengah lautan, dia sangat bingung melepaskan cobaan itu. Mimpi ini, mimpi itu pertanda dia akan dapat cobaan yang paling berat. Tapi harus sabar. Ketika dia sabar dengan cobaan yang paling berat Allah timpakan, Allah akan beri dia lebih daripada orang-orang yang lebih tinggi dari dia sekali. Itu dia ya. Banyak lagi ya. Jadi itu sama azab itu. Kemudian tadi apa yang terakhir? Azab itu sampai kiamat. Sampai kiamat. Sampai kiamat. Makanya orang soleh, ini sudah kita jabarkan ketika kita menjabarkan dalam tafsir Al-Jalalain. Imam Jalaluddin Suyuti mengatakan, dan ini bersumber dari hadis Rasulullah SAW. Udah, orang soleh di alam kubur ketika hari kiamat dia merasakan sebentar seperti lamanya sholat fardu. Kita katakan sholat subuh, berapa menit sholat subuh? 10 menit lebih kurang, ya. Tersentak dia, ya Allah, seperti orang baru selesai sholat. Itu orang soleh. Tapi kalau nggak soleh, maka dia merasakan, ya Allah, betapa beratnya. Jadi ada pertanyaan hadis-hadis sahih mengenai tentang talqin. Marabbuka, manabiyuka. Itu jangan dianggap seolah-olah pertanyaan itu satu saja. Seolah-olah begitu saja. Kan nggak mungkin itu diulang-ulang sampai kiamat. Marabbuka, siapa Tuhanmu? Allah. Maka malaikat bertanya, pada bulan 10, tanggal 10, 2020,
kamu kenapa nggak salat? Kalau memang engkau mengakui Tuhanmu adalah Allah, kenapa engkau murtad? Kenapa engkau korup dan sebagainya? Maka sehari-hari kita mempertanggungjawabkan amal buruk kita. Ketika ada keluarga kita yang mendoakan, terlepaslah kita dari azab itu. Tapi mesti ghairu mubasyarah, kecuali Mu'tazilah mengingkari azab itu. Nanti berbentuk fisik di mana? Di akhirat. Itu dia. Jadi sampai kiamat. Itu makanya penting kita. Kenapa tahlilan itu? Itu kita mendoakan, mengingat kita orang tua kita, doa-doa kita dalam sehari. Kenapa? Bahkan adab dalam doa itu kita harus selalu Allahumma firli wali walidayya, doa diri kita dan kedua orang tua. Nggak boleh dilepaskan doa kedua orang tua. Itu adab doa. Ketika kita berdoa tidak beradab, maka Allah belum kabulkan. Kecuali doa-doa tertentu ya. Doa masuk WC, doa masuk masjid. Jangan pula masuk masjid kita Allahumma firli wali walidayya. Orang udah sempat antri 1 meter, 2 meter sampai 10, 1 kilo ya. Masuk WC, doa dulu dia Allahumma firli wali walidayya. Baru doa masuk WC. Jangan. Artinya kalau doa-doa yang berjemaah yang panjang, kita doa sendiri ketika dalam bermunajat, dalam salat, setelah salat ya. Oke, silakan ada yang lain. Kita tambah sedikit lagi. Terakhir. Wa haddatsana an Malik, bersumber daripada Malik an-Nafi, bersumber daripada Nafi an Abdullah bin Umar, kana la yaqra fi salati ala janazah. Sesungguhnya Abdullah bin Umar, beliau tidak membaca apapun dalam salat jenazah. Nah, itu maka tadi sudah kita jabarkan ya. Jadi ini hadis diantaranya membolehkan tidak membaca dalam apapun di dalam salat jenazah. Itulah yang dipakai daripada mazhab Imam Malik dan Imam Hanafi. Ini kemudian Syafi'i baca Al-Fatihah wajib ni. Okey, insyaallah akan datang babun as-salatul janazah ba'da subh ila al-isfar wa ba'da al-'asr ila al-isfar. Apa hukumnya salat jenazah setelah subuh sampai sinar matahari menguning, dan setelah asar sampai menguning mau tenggelam matahari. Insyaallah akan datang. Ada pertanyaan? Okey, silakan. Mengenai saat orang meninggal, Ustaz. Itu kan ada yang hitungannya yaitu meninggal itu udah 1 hari, ada yang hitungannya setelah dikubur dihitung 1 hari. Itu mohon penjelasan. Itu aja ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Walaupun kita belum sampai bab ini, sebelum saya jawab itu saya simpulkan dulu ya. Bab tentang kita sholat jenazah setelah subuh atau setelah asar, apa hukumnya? Ini sama kayak sholat sunnah ya, haram. Sama kayak sholat sunnah, waktu itu haram. Namun kalau sebab daruri tidak mengapa. Karena begini, ada Bilal Mayit. Nah, di sini apa namanya Jakarta? Ambil ya. Ini selalu dia setiap habis mandikan mayit langsung disolatinya. Padahal waktu itu waktu tergelincir matahari, memaksakan diri. Ini pernah kejadian saya sendiri. Bahkan dia marah-marah. Saya suruh tunggu habis zuhur. Padahal saya memerintahkan itu murid saya yang meninggal, jemaah saya, bukan jemaah dia. Dia hanya seorang amil saja. Sanggup dia berani marah-marah dengan saya. Sudah waktunya waktu yang haram, dia paksakan. Jadi jumhur ulama membolehkan tetap waktu-waktu yang haram, tapi bukan sengaja, bukan menyengaja, itu ya. Nah, ini kalau ini tadi sengaja dia, dan ini 2 kali saya perhatikan begitu. Habis mandikan, kapan saja waktunya, ketika tergelincir matahari dia sholatkan, langsung suruh angkat. Nggak menghargai lagi siapa orang yang di situ. Ini kadang-kadang baru titelnya mandikan mayit sudah lebih merasa ulama daripada. Jadi inilah yang kita sayangkan. Nauzubillah. Innauzubillah. Yang anehnya ada juga yang ikut. Yang ikut jemaah kita juga. Astagfirullahalazim. Inilah yang kita katakan tak ada adab dalam majelis ilmunya. Lebih hormat dengan orang yang tak dikenal dengan orang yang dia selalu belajar sama gurunya. Inilah adab-adab menuntut ilmu yang kita sayangkan. Ini yang kita sayangkan. Jadi mengikuti itu karena sebab fanatisme. Ini yang kita takut. Kalau sudah kita mengamalkan syariat ini karena gara-gara fanatisme, padahal itu salah. Allah akan timpakan 2 kali lipat dosa fanatisnya dan dosa kebodohannya dan dosa nggak punya diadab dengan gurunya. Ini yang saya sayangkan. Ini saya sayangkan. Percuma belajar bertahun-tahun, tapi dia mengikuti orang-orang yang salah. Itu dia ya.
Wallahu taala alam bisawab. Kemudian macam mana? Itu sebenarnya masalah sunnah saja. Ketika kapan kita mulai tahlil hari pertama? Ya setelah dikubur ya. Makanya beda dia doa talqin dengan doa sakaratul maut. Doa orang yang umpamanya meninggal berhari-hari atau bertahun-tahun hilang, itu berbeda dengan doa kita setelah dikubur. Ya, ini sama kiasnya dengan martabat orang yang hilang. Bagaimana hukum talaknya, bagaimana hukum perceraiannya apabila dia punya istri dan sebagainya. Itu sudah pernah kita bahas. Jadi kembali kita kepada hukum masalah talqin, tapi sunnah saja dan itu mubah. Silahkan dia hitung dari kapan dia meninggal. Udah, karena kalau kita hitung dari dia meninggal itu ada mayat yang berhari-hari. Makanya sebenarnya yang dihitung itu dari malam pertama, malam kedua itu sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW setelah dikubur. Lihat nanti riwayat oleh Abu Hurairah bagaimana malam pertama ketika dikubur. Di situ disebut al-yaumul wahid, al-yaum yang pertama, al-lailatul wahid, malam yang pertama. Itu setelah dikubur. Itu di dalam hadis-hadis semuanya disebut dari malam pertama. Tapi itu mubah saja ya, jangan sampai gara-gara itu jadi pertengkaran. Silakan. Apalagi umpamanya kalau nggak mampu, jangan mengadakan tahlilan. Kalau nggak mampu ya itu sunnah saja hukumnya. Jangan sampai nggak ada uang, kita paksain. Itu dia ya. Wallahu taala alam bisawab. Udah aja. Silakan kalau ada pertanyaan. Fadal. Atau kita teruskan? Fadal. Ada tambahan sedikit Ustaz, di luar tema. Kita setelah sholat kita berzikir Ustaz. Cuman imam ini nggak kedengaran. Sebaiknya kita ikut imam juga katanya, atau kita zikir atau doa sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua lagi, ada teman saya pernah bicara, karena kita banyak dosa maksiat, katanya disunahkan tiap hari itu sholat sunat tuban. Itu gimana hukumnya Ustaz? Itu aja. Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa hukumnya? Bagaimana tata cara kita berdoa setelah salat? Ini juga sebenarnya sudah selalu kita ulang-ulang dalam ilmu kita. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih, disunahkan kita berdoa dan berzikir ba'da salat, terutama apa? Yang sangat ditekankan, qul kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhammiduna jadi mengucap tuhammiduna 33, alhamdulillah, subhanallah, tusabbihun 33, subhanallah, subhanallah, subhanallah sampai 33 kali. Baru alhamdulillah, tuhammiduna 33. Yang terakhir wa tukabbiruna 33, Allahu akbar. Ini sunnah. Apalagi berjemaah. Sangat dianjurkan. Suara yang keras sekali sekalipun. Karena memang di dalam hadis sahih Imam Bukhari, nanti silahkan dilihat dalam kitab Al-Muqni wa Syarhul Kabir, ini 15 jilid, kitab perbandingan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Di situ mayoritas ulama mensunahkan sunat muakkad. Apa kata Rasulullah dalam hadis sahih itu? Ada dua di situ yang mau saya jabarkan. Yang pertama, disunahkan kita berzikir setelah habis salat itu. Jangan sampai ditinggalkan. Khairum min duhrunihim. Ada orang yang kaya, yang alim, orang kaya yang dia taat kepada Allah, hartanya digunakan untuk di jalan Allah. Udah, orang yang mengamalkan zikir setelah salat yang saya sebut tadi, itu lebih baik daripada orang soleh yang dia menafkahkan hartanya untuk ibadah, untuk umroh, untuk haji dan sebagainya. Kecuali kata Rasulullah, kalau orang soleh itu juga ikut sama zikir. Jadi makruh ya kalau nggak ada berzikir. Bagaimana kalau imamnya kuat, pelan? Ya udah, nggak usah ikutin, kita sendiri saja. Kita sendiri saja. Jadi kalau imam habis sholat, kecuali kalau mendesak ya, kalau mendesak, ada sesuatu yang lain mau dicari, dikejar, atau dia ingin buang hajat dan sebagainya, maka ya udah nggak apa-apa, zikirnya di jalan saja, begitu. Jadi sunnah hukumnya. Kemudian mengangkat suara, itu menurut Abu Hurairah hadis sahih, itu sudah ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dibilang bid'ah. Ya. Yang saya sayangkan orang-orang yang dia kiblatnya bermazhab Imam Ahmad bin Hanbal, kita katakan orang Salafi, orang Wahabi, padahal mereka bermazhab fikihnya Ahmad bin Hanbal. Kitab Ahmad bin Hanbal yang saya ceritakan ini kitab Ahmad bin Hanbal.
Kenapa mereka bid'ahkan? Ini yang kita sayangkan. Itu dia ya. Jadi pentingnya kita belajar fikih supaya kita jangan sampai menyesatkan umat perkara-perkara yang memang sudah ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau kita nggak bisa berjemaah sekali lagi nggak apa-apa. Kemudian terakhir Sholat taubat itu. sholat taubat itu sunnah saja. Nggak mesti berulang-ulang. Untuk apa dia sholat taubat berulang-ulang tapi dia terus berbuat maksiat? Yang paling penting istighfar, perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. In tubdus sadaqati fa ni'amah wa in tufuha fatutuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum. Allah banyak sekali dalam Al-Qur'an. Di antaranya ayat yang baru saya baca tadi, sedekahlah kamu baik terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Itu akan mengangkat dosa-dosamu. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Bayangkan zakat rukun Islam. Itu tujuannya apa? Untuk membersihkan dosa-dosamu. Wa tuzakkihim biha. Dan untuk membersihkan. Iya. Bukan salat taubat aja. Salat taubat itu tidak muakkad. Tidak muakkad, Pak, sunnah saja. Jadi perbanyak istighfar. Perbanyak sedekah. Itulah yang mengangkat dosa kita. Sholat sunat tobat terus kalau kita kaya nggak dikabul juga, nggak terangkat juga dosa kita. Kita kaya nih Pak, sholat sunat tobat terus, udah nggak terangkat dosa kita. Sholat sunat tobat itu tujuannya supaya kita azam sama Allah, tak mengulangi lagi. Itulah dia. Jadi kalau kita istighfar, perbanyak zikir, itu akan menghapuskan dosa kita. Mungkin kita dari rumah ke masjid nengok paha cewek, ya kan? Nah, mudah-mudahan dengan zikir kita duduk kita di majelis ilmu hilang lagi. Pulang dari sini nambah lagi dosa ya kan? Nengok paha cewek wanita umpamanya. Jadi dosa-dosa kecil itu akan bisa terhapus dengan zikir. Kalau sedekah kita, bahkan dosa besar kita itu akan bisa terangkat dengan sedekah. Iya, bayangkan rukun Islam zakat saja Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Wa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, mensucikan dan membersihkan diri kita. Makanya zakat itu kotoran. Makanya ahlul bait tidak boleh. Rasulullah dan ahlul bait haram menerima zakat. Ada ahlul bait sekarang? Jadi musaharah. Itu hanya keturunan yang sudah bercampur daripada ibu, keturunan dari ayah. Makanya musaharah atau naslah keturunan itu sama martabat sama kita. Sama martabatnya sama kita. Kita hormati kalau dia saleh. Masa iya Bapak mau belajar sama Najwa Shihab di sini? Hah? Mau enggak? Biar panggilnya Najwa Shihab di sini. Jadi bukan karena jadi kalau musaharah yang sudah bercampur darahnya segala macam bersambung kepada Nabi dan sebagainya, itu martabat sama kayak kita. Kita hormati sesuai dengan kesolehannya. Iya, dia bukan ahlul bait. Jadi ahlul bait yang haram menerima zakat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang disebut itu hadis kisah. Apa yang disebut dengan hadis kisah? Kisah itu kalau bahasa tekstualnya apa namanya? Jubah. Apa? Jadi yang satu jubah dengan Rasulullah. Istri-istrinya Rasulullah, Hasan dan Husain, kemudian Imam Ali. Itu dia. Baru ulama menjabarkannya Banu Hashim, tapi Banu Thalib tidak. Jadi jumhur ulama hanya itu dia. Jadi kalau yang dia musaharah sebab darah, itu sama martabat sama kita. Sama, nggak ada bedanya. Nanti kalau sempat kita samakan, kita akan memikul dosa itu. Itu dia ya. Wallahu taala alam bisawab. Ada lagi pertanyaan? Udah bisa? Silakan, Pak. Sholat Jumat itu terus sholat lagi belum kan? Sholat Jumat, kemudian? Dia sholat duhur lagi kan? Ya, inilah dia yang banyak salah memahami tentang pendapat masalah sholat Jumat itu ya. Jadi kalau yang boleh kita mengulang lagi kalau umpamanya menurut mazhab Imam Syafi'i, kalau khotibnya meninggalkan rukun. Ini ada di Ceger nih masjid dari nenek moyang kami katanya. Itu karena dulu asalnya musalla, jadikan masjid. Dulu di sini ratusan kan nggak boleh katanya sholat Jumat berdekatan. Jadi kita nggak tahu siapa yang duluan. Maka kami setiap habis Jumat sholat Jumat. Ini salah cara memahaminya. Kalau dia memang mau saklek menurut pakai mazhab Imam Syafi'i, maka dia tahu sholat Jumat.
Ini kan enggak. Dia pakai mazhab Imam Syafi'i, tapi dia juga melaksanakan Jumatan. Itu salah. Kalau memang dia meyakini menurut mazhab Syafi'i enggak boleh berdekatan, ya jangan sholat Jumat di situ. Carilah di masjid lain. Udah. Yang murni kita harus ulang kalau imamnya rukunnya salah. Itu pun kita dalam sholat Jumat tidak boleh satu mazhab. Contoh, kalau menurut Imam Syafi'i 39 orang, 40 sama imam. Apabila kurang daripada 40, cukup 40 umpamanya juga. Ternyata ada 5 orang anak-anak belum balik, berarti tidak sah Jumatnya. Setelah sholat Jumat dia sholat zuhur, nggak sah. Udah. Menurut Imam Hanafi cukup 2 orang, 3 orang dengan imam. Apabila kurang hanya 1 orang, tidak sah. 2 orang boleh menurut Imam Hanafi. Untuk Imam Malik boleh kurang daripada 40. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal lebih dari 40. Udah. Dalam sholat Jumat kita nggak boleh saklek satu mazhab, hancur gitu. Jadi boleh kita mengikuti mazhab mana saja. Boleh. Itu sepakat ulama. Silahkan kita mau sholat di mana saja. Jadi jangan dipertahankan perbedaan pendapat itu. Cuman mengamalkan kalau dia memang betul-betul mau memperkuat hanya mazhab Syafi'i, itu salah mengamalkan sholat Jumat dan mengulang lagi. Ketika kita mau jabarkan dia nggak mau, ya sudah nenek moyang kami katanya bertahun-tahun seperti ini. Ya Allah ya Tuhan. Inilah dia pentingnya belajar fikih supaya jangan sesat, menyesatkan. Jadi habis sholat setiap Jumat, Bapak silakan nanti diceger itu, ke paling ujung ya, lampu merah ya. Allahu Akbar. Jadi kalau memang kita mau mempertahankan mazhab Imam Syafi'i, sekali lagi, jangan adakan Jumat. Jadi jangan adakan Jumat di situ, bikin cuma masjid lain. Jadi jangan sampai ini, itu dia ya. Jadi kita boleh talfik perkara sholat Jumat di mana saja. Ya, umpamanya khotibnya, ada juga orang khotibnya, oh ini baca selawat enggak, selawatnya enggak ada, berarti enggak sah, sholat zuhur lagi dia. Menurut Imam Malik sunnah saja rukun itu hanya nadab saja. Oke lah kita mempertahankan itu. Ya, nanti kalau kita tes sholatnya bisa nggak? Saya mau tes, Bapak sholat pakai mazhab Imam Syafi'i bisa nggak? Saya mau tes rukun saja Al-Fatihah. Saya mau tes, bisa nggak Bapak sholat baca Al-Fatihah pakai mazhab Imam Syafi'i? Apa yang dikatakan sir? Kata Imam Syafi'i, alal akal telinga kita yang dengar. Alal akal, kalau kita baca surat Al-Fatihah nggak dengar telinga kita tidak sah. Termasuk rukun qaul yang lain, tahiyat umpamanya, at-tahiyat. Saya mau tanya, 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat, Bapak bisa nggak dengar sendiri? Bisa nggak? Setiap hari bisa nggak? Pasti kita harus memakai mazhab Imam Malik, talfik. Kata Imam Malik cukup harkatul lisan, gerak lidah. Apabila kita membaca rukun qauli dalam hati, batal sholatnya. Sepakat, sepakat. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nggak usah Ahlus Sunnah, Syiah sekalipun. Makanya Syiah itu saking takutnya Pak. Syiah saking takutnya sholatnya nggak sah, itu bacanya kuat-kuat semua itu. Sholat zuhur kuat juga dia ya, sholat. Jadi mereka kuat-kuat bacanya. Bahkan tahiyat juga kuat-kuat. Tahiyat atau kuat-kuatnya bacanya. Subhana rabbiyal azimi. Kuat-kuat dia, dengar semua. Nah, tapi kita tidak mengikuti itu. Kita Ahlussunnah wal Jamaah. Itu dia ya. Bisa dipahami? Oke. Wallahu taala alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل هذا المجلس باركة ومباركة وبعد علينا فتنة من الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته